Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, terdiri dari anggota Asti Nuryani, Bagus Wahyu Setiaji, Dede Siti Nurjana, Firman Supirman, Muhammad Syah Sabilillah, Syaki Al-Hafi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Cyber Security Management. Selanjutnya, yang terdiri dari pembahasan, penjelasan, dan latar belakang kasus, analisis risiko, dampak pada serangan, tanggung jawab hukum, kerjasama dengan regulator, manajemen krisis, investasi keamanan siber, etika dan keamanan, hikmah kasus, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Firman. Untuk bab pertama, penjelasan dan latar belakang kasus. Seperti kita ketahui bahwa pada akhir November 2014, Sony Pictures Entertainment menjadi korban peretasan jaringan komputer besar-besaran yang mengakibatkan kehilangan data sebesar 100 terabyte, termasuk email karyawan dan dokumen internal yang hilang. Serangan ini menyebabkan film Fury diunduh secara ilegal sebanyak 2,3 juta kali. Sementara film Annie bocor sebelum rilis dengan lebih dari 278.000 unduhan. Selain itu, daftar gaji 6.000 karyawan dan data pribadi 3.800 karyawan juga bocor, disertai dengan penyebaran memo internal yang memalukan. FBI memperingatkan perusahaan lain tentang potensi serangan serupa, sementara karyawan terpaksa dengan pena dan kertas akibat sistem tumbang. Pelaku yang dikenal sebagai Guardians of Peace atau GOP diduga terkait dengan Korea Utara. Hingga kini, Sony masih berjuang untuk memulihkan sistem pasca serangan. Untuk selanjutnya, ialah analisis risiko kasus. Kasus peretasan Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014 ini menunjukkan bahwa risiko signifikan yang dihadapi perusahaan dalam hal keamanan cyber, termasuk dalam kehilangan data sensitif, kerugian finansial akibat kebocoran film, dan reputasi yang tercemar. Risiko ini diperburuk oleh kurangnya perlindungan terhadap data pribadi karyawan dan informasi internal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas dan tuntutan hukum. Selain itu, dampak dari serangan ini menciptakan ketidakpastian operasional, memaksakan karyawan untuk bekerja dengan cara yang tidak efisien yang tadi menggunakan pensil dan kertas. Selain itu, dampak serangan ini menciptakan ketidakpastian operasional, serangan cybersecurity dan infrastruktur security agency atau CISA. Serangan cyber dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat untuk melakukan pelatihan keamanan cyber secara berkala untuk mengurangi risiko serangan di masa depan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Asti. Baik, saya lanjutkan. Dampak pada serangan, satu, jaringan komputer tumbang, yaitu jaringan komputer Sony Pictures mengalami kerusakan parah dan menyebabkan karyawan tidak bisa mengakses email dan harus bekerja dengan pena dan kertas. Kedua, unduhan ilegal, yaitu film Fury diunduh secara ilegal sebanyak 2,3 juta kali dan film Annie bocor sebelum rilis dengan lebih dari 278.000 unduhan ilegal dan menyebabkan penurunan pendapatan dari penjualan tiket bioskop dan unduhan legal. Yang ketiga, kerugian finansial. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta dolar karena dampak berbagai aspek dari peretasan ini. Keempat, memo internal tersebar. Memo internal yang memalukan tersebar menciptakan ketidaknyamanan di antara karyawan. Kelima, data karyawan dan selebritas bocor
yaitu data gaji 6.000 karyawan termasuk gaji CEO dan eksekutif lainnya, serta data pribadi 3.800 karyawan bocor meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas. Informasi pribadi selebritas Hollywood juga bocor dan menambah dampak negatif. Kemudian, tanggung jawab dan hukum. Kebocoran data pribadi, Sony bertanggung jawab atas perlindungan data karyawan dan selebritas. Kebocoran dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Dan juga pelanggaran privasi, yaitu potensi tuntutan terkait pelanggaran privasi akibat penyebaran informasi sensitif. Lalu kerugian finansial, tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta dan mitra bisnis akibat film yang bocor. Kemudian kewajiban hukum untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Itu kegagalan dapat dianggap sebagai kelalaian. Dan reputasi juga kepercayaan. Penanganan insiden yang buruk dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik, berdampak jangka panjang. Juga Sony Pictures mengumumkan upaya pemulihan yang diperkirakan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Dan FBI memberikan peringatan kepada perusahaan lain tentang potensi serangan serupa. Terima kasih, dilanjut kepada Mas Jaki. Terima kasih, Mbak Sri. Yang dilakukan oleh Sony Pictures yaitu bersama dengan regulator. Peretasan yang terjadi pada Sony Pictures tahun 2014 melibatkan pencurian dan penyebaran data sensitif, termasuk email eksekutif, gaji karyawan, serta dana bisnis perusahaan. Insiden ini menjadi perhatian regulator dan badan pemerintah, terutama karena dugaan keterlibatan Korea Utara. Berikut upaya kerjasama dengan regulator. Pertama, dukungan FBI dan pemerintah Amerika Serikat. Sony Pictures bekerjasama dengan FBI dan penyelidikan. FBI kemudian menyimpulkan bahwa serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok peretas Guardian of Peace yang memiliki hubungan dengan Korea Utara. Respon dari Gedung Putih, pemerintah Amerika Serikat serangan ini dan bahkan memperlakukan sanksi tambahan terhadap Korea Utara sebagai respon. Kepatuhan terhadap regulasi keamanan siber, Sony berkoordinasi dengan regulator terkait perlindungan data karyawan dan pelanggan. Mengingat kebocoran data dapat memicu tuntutan hukum terkait privasi. Oke, next slide. Manajemen krisis yang dilakukan oleh Sony Pictures, langkah-langkah yang diambil. Pertama, komunikasi internal dan eksternal. Sony segera menginformasikan karyawan dan mitra bisnis mengenai dampak peretasan. Namun beberapa email internal yang bocor memperlihatkan kekacauan dalam pengambilan keputusan manajemen. Kemudian yang kedua, keputusan membatalkan dan merilis kembali film The Interview. Salah satu pemicu utama peretasan diduga adalah film The Interview yang mengolok-olok pemimpin Korea Utara. Awalnya Sony membatalkan perilisan film tersebut karena ancaman lebih lanjut dari peretas, tetapi setelah tekanan dari publik dan politisi, film tersebut akhirnya dirilis melalui platform digital. Kemudian yang ketiga, perbaikan sistem keamanan. Setelah peretasan, Sony memperkuat infrastruktur keamanan cyber dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Kritik terhadap manajemen krisis Sony, pertama, kurangnya kesiapan terhadap ancaman cyber. Sony dianggap kurang siap menghadapi serangan skala besar seperti ini, terutama dalam hal mitigasi risiko dan perlindungan data. Kemudian keputusan awal membatalkan film dianggap sebagai kelemahan. Banyak pihak termasuk Gedung Putih mengkritik keputusan awal Sony untuk membatalkan rilis The Interview karena dianggap tunduk pada tekanan cyber dan memberikan presiden buruk bagi kebebasan berekspresi. Selanjutnya oleh Mbak Dede. Baik, terima kasih Mas Zaki. Untuk materi selanjutnya yaitu investasi keamanan cyber. Di era digital ini, investasi dalam keamanan cyber adalah kebutuhan utama bagi perusahaan. Kasus peretasan Sony Pictures pada 2014 menunjukkan dampak fatal dari kurangnya perlindungan data. Berikut adalah alasan utama untuk berinvestasi dalam keamanan cyber. Yang pertama, biaya pencegahan lebih murah. Rata-rata biaya pelanggaran data mencapai 4,45 juta dolar per insiden menurut IBM Security pada tahun 2023. Selanjutnya, mencegah serangan jauh lebih hemat dibandingkan penanganan dampaknya. Untuk yang kedua yaitu
informasi sensitif. Enkripsi data dan autentikasi multifaktor atau MPA dapat mencegah akses ilegal ke informasi penting menurut NIST 2022. Yang ketiga yaitu ada kesadaran karyawan. Pelatihan keamanan cyber penting untuk mencegah serangan phishing. Dengan 74% pelanggaran data disebabkan oleh faktor manusia, menurut Verizon pada tahun 2023. Yang keempat ada strategi bisnis jangka panjang, yaitu keamanan cyber harus menjadi bagian dari strategi bisnis untuk menjaga reputasi dan nilai pasar. Yang kelima yaitu teknologi keamanan berbasis AI. Sistem AI dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan merespon ancaman lebih cepat. Selain itu, mengurangi dampak serangan hingga 80% menurut Cyber Security Ventures pada tahun 2023. Dan yang keenam ada kepatuhan terhadap regulasi di mana investasi dalam keamanan cyber membantu perusahaan mematuhi regulasi seperti GDPR dan CCPA, melindungi data pelanggan dan menghindari sanksi. Selanjutnya, ada materi etika dan keamanan. Yang pertama, kesadaran akan keamanan. 74% insiden kebocoran data itu disebabkan oleh faktor manusia. Kemudian praktik dasar, gunakan kata sandi kuat, hindari berbagi kredensial dan dengan keamanan, software keamanan. Selanjutnya, penggunaan email dan komunikasi digital. Hindari bahasa tidak etis dan tidak bagikan informasi sensitif tanpa enskripsi. Kemudian, pastikan pesan dikirim ke penerima yang tepat untuk mencegah kebocoran informasi. Yang ketiga ada kesadaran terhadap serangan phishing. 90% pelanggan data global disebabkan oleh serangan phishing. Kemudian, verifikasi email mencurigakan, hindari situs tidak dikenal dan laporkan pesan mencurigakan ke tim IT. Yang keempat ada pengelolaan informasi pribadi dan profesional, yaitu kelola informasi dengan hati-hati, hindari menyimpan data sensitif di perangkat tidak dienkripsi, dan gunakan jaringan aman. Selain itu, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk perlindungan tambahan. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap kebijakan keamanan di mana pahami dan ikuti kebijakan keamanan data perusahaan serta regulasi seperti GDPR dan CCPA. Jangan akses data sensitif tanpa izin dan laporkan potensi pelanggaran kepada tim IT segera. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sabil. Kak Dede, pembahasan selanjutnya adalah hikmah dan pembelajaran. Kasus peretasan Sony Picture Entertainment pada tahun 2014 memberikan pelajaran penting tentang perlunya keamanan cyber yang kuat, di mana perusahaan harus mengutamakan investasi dalam teknologi dan sistem perlindungan data sensitif. Kesadaran karyawan mengenai praktek keamanan yang baik sangat krusial untuk mencegah kebocoran informasi. Sementara manajemen krisis yang efektif diperlukan untuk merespons serangan dengan cepat. Selain itu, pentingnya memiliki sistem backup yang handal dapat membantu memulihkan data yang hilang, dan evaluasi serta pembaruan sistem keamanan secara rutin harus dilakukan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kerjasama dengan pihak berwenang juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman cyber, sehingga perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke, selanjutnya. Dari pemaparan yang telah disampaikan dari rekan-rekan semua, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kasus peretasan Sony Picture pada tahun 2014 menjadi contoh nyata bagaimana serangan cyber dapat menghancurkan reputasi perusahaan, menyebabkan kerugian finansial yang besar, dan memicu ketegangan politik antar negara, sehingga menjadikan keamanan siber sebagai prioritas utama bagi bisnis dan pemerintah di seluruh dunia.
Insiden ini memperlihatkan konflik antara etika, kebebasan berekspresi, dan keamanan cyber, di mana tindakan perentas merugikan privasi dan kebebasan bisnis, sekaligus memicu perdebatan tentang batasan kebebasan pers. Selain itu, kasus ini menyoroti kelemahan sistem keamanan digital dan perlunya peningkatan proteksi data dalam dunia bisnis modern, mendorong kerjasama antara perusahaan dan regulator untuk menghadapi ancaman cyber. Kesadaran global tentang keamanan cyber akan meningkat, mendorong perusahaan untuk mengambil langkah proaktif seperti audit keamanan berkala, pelatihan karyawan, dan penerapan teknologi keamanan terbaru, serta menekankan pentingnya investasi yang cukup dalam keamanan cyber dan rencana respon insiden yang efektif untuk menghadapi serangan di masa depan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Firman, silakan. Berikut referensi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di YouTube kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.